yang menurut gue, oh ada loh dunia kayak gini, beneran ada, beneran dijual, legal, ditontonin. Ini kan nonton Beyond Combat aja tapi versi main kartu gitu. Sampai dia make punya teman-temannya. Jadi teman gue juga sampai jadi korban juga di circle gue gitu. Di Depok itu termasuk penjudi aktif terbanyak nih. Serius nih berdasarkan data? Berdasarkan data di Depok ya. Gue Selamat datang di Breadstock. Gue Adit. Gue Dikils. Hari ini kita masih balik lagi untuk tag podcast. Dan hari ini akhirnya kita punya judul yang lumayan kontroversial nih. Yoi, lagi rame banget di kalangan anak remaja. Pasti bakal sering banget paham dan sering main gitu. Tentunya saya. Iya. Yaitu adalah judi online. Edan. Sebenarnya kalau bahas judul ya, judul tuh sebenarnya baru tren itu setahu gue 2023 ya, 2023-2024 itu waktu itu, karena temen gue sendiri waktu itu minjem duit gue dia minjem duit gue waktu itu masih dulu masih gacha buah. Gue tahu spesifik ya. Gacha buah. Iya, yang buah-buah gitu. Dia waktu itu minjem duit ke gue, bilangnya waktu itu buat benerin motor, minjem duit 800.000, ternyata duitnya buat judi online. Oke, tapi kalau dari gue sendiri ya, judul itu yang gue tahu dari awal mula pandemi sih. Oh, pandemi? Iya. Oh, 2020 berarti ya? Iya, udah mulai itu, cuman masih belum serame banget kayak sekarang. Oh. Gitu. Dan banyak banget teman gue juga yang kedalaman banget sampai ada yang berangkat. Awal mula kan kerja admin judul slot itu kan di Peak, yang gue tahu ya. Oh, Peak. Oh, awalnya tuh Peak ya? Iya, gue taunya gitu. Jadi dari Peak lu nanti dikasih asrama, terus kalau lu udah proper lah ibaratnya, dapat peci gitu, dapat koper. Udah jago, nanti lu ditarik ke Kamboja gitu. Dan jujur temen gue tuh rata-rata yang kesana historinya dulunya main juga. Tapi lu pernah nyobain judul gak, Dik? Jujur gue belum pernah, kepo banget. Tapi gue sering liatin temen gue ngebaca algoritmanya, pecahnya kayak gimana, turun-turun warnanya, petir-petirnya, sumpah. Berarti ini ya, Jujur gue pernah main judi, pernah top up judul waktu itu. Tapi ini sebenarnya aneh sih, gue gak tahu dosa apa enggak, tapi gue mau ceritain. Oke. Jadi waktu itu bulan puasa, Dik. Sebagai umat beragama Islam, kita kan berpuasa ya. Pasti. Berpuasa, waktu itu gue jam 4:30 gitu kan, masa-masa kritis lu lagi aus-ausnya kan. Gue lagi rebahan, ngabuburit, yang seru ngapain ya? Judi. Itu ya, yang kepikiran di otak lu ya? Ngabuburit judi, gue kepikirannya. Karena waktu itu ada angka nongol di Instagram gue. Apa ya? Gue klik nih, ternyata langsung masuk ke suatu link yang isinya itu angka link. Top up lah gue 25.000 pertama, karena minimal kalau nggak salah 25.000. Gue top upnya pakai OVO apa GoPay gitu. Main kalah tuh. Lu baru nyoba langsung kalah? Iya, sempet naik ke gocap terus abis lah 0. Jiwa kompetitif gue sebagai Capricorn sejati muncul lah. Bisa nih anjing. Maksud gue main judi kalah kan. Kepo dong. Gue top up lagi gue. Gocap. Ibarat kata nih gocap duit gue beli lontong nih. Pokoknya kalau nih gak menang, gue jatah makan lontong lu deh. Jatah makan lontong gue hilang. Gue top up gocap. Gacha sampai ke 10.000. 20.000. Nah, kalau 20.000 lo tuh bisa namanya beli masalah. Iya. Adalah lu kelipatan ganda gitu lah untuk main gitu kan. Ini berkata 20.000 all in nih. Ini kalah, udah lah gue gak makan lontong. Gue hari ini cuma korma doang 3 sama teh hangat gue makan nih. Segambling itu loh ya? Segambling itu gue.
20.000 gue tekan ngerol 780.000. Anjas, pecah ya. Pecah 780.000. Jackpot. Jackpot lumayan, pecah dapat petir 100 gue. Jadi 780.000 keluar, terus di era itu gue mikir kayak kalau gue lanjutin pasti kalah kan. Oke. Gue ada feeling pasti kalah. Gue balik withdraw, masuk tuh ke BRI gue 780.000, yang gopeknya gue simpan di dompet 280.000 gue kasih nyokap gue buat di baju lebaran. Ini cakep banget, menang judi kasih nyokap buat beli baju lebaran. Sampai sekarang nyokap gue nggak tahu, sorry buat nyokap gue ini. Gila banget. Tapi jujur ya, kalau bahas judul tuh teman gue banyak banget yang kedalaman dit. Jadi memang kan awal mulai keponya depo dulu gocap kali ya. Cepet kedalaman sampai biasanya kalau udah main judul udah pasti lu main pinjol. Itu udah kayak gitu. Selaras. Udah paket combo. Iya pasti. Jadi kayaknya anjing masa dosa gue cuman judi doang, gue juga pengen riba Iyalah. Gitu. Fuck up. High risk high return gitu. Itu lah. Masa gue gocap sekali kalah udah anjing. Iyalah. Pasti kan ada namanya gengsi, anjing kepo, bangsat gue coba kali cepet nih adrenalin kan gitu. Dan bahkan temen gue sampai judul sampai minjem ke temen gue pinjol pakai akun temen gue, dan banyak banget yang sampai nggak bisa bayar pinjol, keliling pinjol sampai dia make punya teman-temannya. Jadi temen gue juga sampai jadi korban juga di circle gua gitu. Anjir. Sumpah, dan yang paling pecahnya itu tanpa gua sadari sampai saat ini teman gua masih banyak yang di Kamboja. Oh, Kamboja. Masih kerja di sana. Yang katanya isunya lu berangkat ke sana, ginjal lu hilang, temen gua tidak. Terus yang bilang katanya kalau lu jadi saya makmur. Kalau lu pada bilang jadi admin slot nggak bisa pulang, enggak juga. Temen gue agensinya bagus. Rata-rata mereka di sana tuh justru nyaman. Karena apa? Karena duitnya jadi mereka tuh, temen gue nih kisah nyata nih ya. Kisah nyata. Ini tapi kita nggak menganjurkan judul ya. Kita sangat menentang judul. Ini hanya cerita saja. Cerita aja. Jadi temen gue itu yang di Kamboja, gue pernah nanya, emang bener kalau lu udah nyampe sana jadi admin lu nggak bisa pulang ke Indo? Gue nanya kayak gitu. Terus kata temen gue, kemungkinan besar enggak dik. Karena apa? Karena dari di sananya sendiri dia memang kerja tuh hampir nggak ada liburan dik. Jadi kayak sebulan cuma 1 gitu, cuma di combo. Nah biasanya per tahun. Nah ada jatahnya kayak pulkam gitu. Buat lu pulang balik ke negara asal. Nah ketika lu pulang, lu tuh bakal ditawarin duit ongkos transport sama pulang balik lah. Nah sedangkan kalau lu stay di sana, duit yang akan lu terima itu kali 2. Kayak gitu. Jadi orang bukan nggak bisa pulang, justru dibanding gue pulang, mending gue di sini ngasilin duit lebih banyak. Kayak gitu. Walaupun dengan cara yang salah dan beresiko ya. Iya. Sekali lagi jangan coba-coba deh. Ini mungkin the one of million ya, yang mungkin gue bilangnya apa ya? Judul yang berhasil. Terus gue bilang apa ya? Tapi kalau konteks gue itu karena gue kan bekerja di HRD nih. Gue tuh kerja di bagian human resource, yang dimana gue tuh banyak banget ketemu sama orang-orang yang akhirnya make uang kantor buat judul. Banyak tuh ya, jadi fraud gitu. Jadi fraud. Ya, gue kan kerja di bagian logistik kan. Nah, di logistik itu ada namanya uang COD dik, atau cash on delivery. Intinya lo bayar paket terus pakai uang tunai kan. Nah, uang tunai itu harusnya disetorin setiap hari jam 5. Tapi ya gue nggak tahu ambisi abang-abang ini yang katanya hilaf setelah digebukin. Yang katanya hilaf, dia pakai buat judi dulu. Maksud gue tuh kalau judi tuh ceban 20.000 aja. Ibarat kata kalau lu ini kalah jadinya nggak ngerokok atau apa. 2 juta. Dijudiin sore itu 2 juta terus hilang. Terus kayak gimana caranya lo balikin duit 2 juta itu besok kan? Akhirnya lo pinjam sana, pinjam sini, gade motor, bohongin teman. Ya itu yang bikin orang akhirnya jadinya dipecat dari kantor ya. Dan kalau dari gue sendiri nih, cerita dari teman gue yang lucunya adalah
teman gua tahu nih judi itu maksudnya udah pasti kemungkinan besar bakal kalah. Pasti kalah. Dan lu pasti ada momen dikasih menang dulu. Iya. Dan nanti bakal disedot abis-abisan. Teman gua ada Dit yang ini tolol banget sih. Fun fact-nya dia tuh emang demen banget di jalur kiri. Oke, anaknya kiri nih. Parah. Jadi dia pas lulus kuliah dan dia kan lumayan madi ya, kayak 7 sampai 8 tahun lah ngampus. Terus dia bilang, "Gue gak tau kenapa ya, passion gue tuh di judi nih, di meja judi." Passionnya judi ya. Gue gak ngerti anjing, sampai dia bilang, "Gue pengen berangkat ke Kamboja, kayaknya itu passion gue." Anjing, gue baru seumur-umur sakit lihat orang kayak gitu anjing. Passion tuh apa ya, musik gitu kan. Nah, terus kalau dia masuk pendaftaran cita-cita judi. I'm expert and master of judi. The best. Itu tolol banget sih anjing. Dan sampai ada temen gue yang di sana tuh sampai 5 tahun. Oke. Terus dia pulang ke Indo dengan dia bilang, "Gue udah punya budget nih. Oke. Gue kayaknya pengen for good di Indonesia," kata dia kayak gitu. Karena gue dengan budget segini, gue pengen coba kerja di Indo. Oke. Gue udah nabung juga buat merit sama pacarnya. Oke. Dari modal itu, gitu. Dan pas dia balik ke sini, dihitung-hitung, terus dia kerja, dia coba nge-apply kok susah. Karena bingung kan ngejelasin backgroundnya. Lu sebelumnya kerja di mana gitu. Saya job high risk Pak. Oh, investor saham. Oh tidak, saya. Gimana jelasin ke mertuanya? Dan yang anjingnya, Indiannya dia balik lagi ke Kamboja. Karena apa? Karena dia bingung, duit yang dia pikir bisa buat bisnis ternyata nggak cukup, dan dia di Indo nggak bisa kerja lah. Dia balik lagi ke sana dan dibawa pacarnya kerja bareng di sana dengan tujuan mau merit pakai modal itu. Anjir, gila. Love in Gambler. Gila banget. Netflix tuh ada tuh Love in Gambler tuh. Maksud gue, tapi ya gue tuh pernah baca kayak apa ya di sosmed gitu. Ternyata di Depok itu termasuk penjudi aktif terbanyak nih. Serius nih berdasarkan data? Berdasarkan data di Depok ya. Gue korek nih kalau misalkan Depok apa Jawa Barat gitu ya. Tapi specifically Depok kan Jawa Barat ya. Itu termasuk di angka tinggi judi. Anjing. Gue nggak ngerti ya. Apakah lapangan pekerjaan sulit ataukah edukasinya yang low ataukah memang se-hopeless itu kah warga Depok sampai akhirnya mempertaruhkan uangnya itu di judi. Anjing gila banget sih. Tapi sekarang parah banget nih. Judul tuh udah bukan, kalau dulu zaman kita kecil ya, yang main judi paling bokap-bokap gak sih? Bokap-bokap capsah gitu ya. Capsah, itu pun mainnya rata-rata offline, sabung ayam. Main gaple isian. Nah makanya adanya judi masuk ke Indo, dia kan memang dulu. Terus pas masuk ada game nih buah-buahan yang lo bilang tadi. Betul. Ada petir. Yang dulu kalau orang hujan takut petir, malah sekarang nunggu petir. Cari petir. Gitu. Dan karena apa orang mungkin ya. Sekarang kan teknologi udah secanggih itu, semua bisa diakses lewat handphone. Ini judi bisa lewat handphone. Jadi kemungkinan orang buat nyoba tuh lebih besar. M-banking ada lewat handphone. Iya dong. Iya. Bahkan yang pecahnya adalah temen gue sendiri, adeknya itu masih SD udah main judi. Lu bayangin main judol. SD main slot, anjing banget. Gak gambaran kali ya. Zaman dulu ada tuh judi SD gue judi di gundu, tapi pakai gundu. Jadi gundu 5 gitu, kalau kalah ya gundunya diambil ya. Udah kan judi juga kan. Iya sih, lebih ketaruhan sih. Lebih ketaruhan ya. Kalau udah sampai depo gitu, berarti kan sebenarnya anak SD itu udah teredukasi buat mencoba si judi online ini. Dan yang anjing temen gue banyak banget lagi yang kerja di sana ya. Temen nongkrong gue, teman sekitar gue. Gue pernah ini lucu sih. Dan gue sebenarnya agak miris. Jadi waktu itu gue lagi ini lari kan, gue anaknya lagi sporty banget. Gue anaknya lagi running banget. Yang bikin story pakai Strava. Ngadep sini 6 km pace-nya bodo amat, yang penting gue lari dulu. Tapi lu trail run nggak? Trail run belum. Belum ya. Napas gue kan kebetulan paru-paru sangat bugar kan.
yang bikin story 5K gitu-gitu loh sambil megang nomor urut sambil gitu. Nomor urut. Nah, itu gua akan 5K. Tapi balik lagi ke Semanggi nih. Gua waktu itu lagi lari di Semanggi. Okay. Nah, Senayan itu kan GBK itu kan ramai banget ya. Kalau malam tuh banyak pekerja-pekerja Jakarta yang jiwanya tidak baik-baik saja dan memilih lari kan. Terus di situ gue lagi lari tapi gue ambil yang di pelataran dari mulai FX ke Sensi. Jadi di luar tuh gue lari. Itu kebetulan gue macet dan menyeberang. Di depan gue ini sebut saja mobil paling banyak yaitu Sigra. Oke. Sebut saja Sigra. Kalau Sigra berarti identiknya sama taksi online. Karena gue berasumsi taksi online kalian nungguin ini. Bapak-bapak itu dia udah jelas banget itu lagi main judol. Jadi kursinya dimundurin gini, Dik. Lu tau gak mencetnya pakai jempol kaki gini. Gila banget. Sumpah anjir. Gila banget. Sumpah gue gak tau itu candunya dari mana. Jadi dia sambil ngerokok terus gini. Set aja Master of Gambler ya. Itu kalau lu pakai jempol tangan lu kalah kan coba jempol kaki dah. Kata gue bapak itu menang karena jempol kaki. Dan itu lu lihat Sigranya nggak satu, ada 7 tuh. Ngelakuin hal yang sama ya. Kakinya menangnya pakai kakak, mencetnya pakai kaki nih ternyata. Coba lu lihat lagi mobil belakangnya, siapa tahu kan ada yang di depan gini, ada yang dari belakang kakinya begini. Di joki penumpangnya bapak jempol bapak dong gitu dia pencet. Tapi menurut gua itu gua ngakak sampai nabrak bluebird tuh. Bluebird lagi anteng gua tabrak, bapak yang ngeliatin dia kata ganggu lagi main judi gua gitu. Gua nggak tahu tuh perjudian itu menurut gua pakai jempol kaki gitu cara mainnya. Sebuah tutor dari abang taksi online Sigra depan Semanggi. Dan yang anjing ini apa ya? Jadi di daerah tempat gue tinggal, ada lagi temen gue yang udah sukses di negara sana, di Kambodia. Marketnya ke Kamboja semua. Gue nggak ngerti lagi anjing. Jadi ya momen-momen krisis pas pandemi kan orang bingung mau kerja kan. Dan waktu itu pekerjaan yang penerimaannya banyak banget, hiringnya banyak banget, rekrutmennya banyak banget dengan menjanjikan gaji yang lumayan gede dibanding di Indo gitu. Dan dia nggak perlu lu S1, good looking dan lain-lain. Iya, tidak perlu. Dan akhirnya dia berangkat ke sana, pulang juga. Akhirnya pulang ke Indo nih. Pulang ke Indo, buset, di outfit dari atas sampai bawah, sampai ke bacot-bacot itu udah beda banget. Udah high class banget. Sampai itu ada rumor-rumor di kalangan ibu-ibu komplek. Tuh lihat tuh si itu tuh. Sedap. Udah sukses di sana. Lengkap banget. Terus dia di sana jadi finance atau apalah dia bilangnya kayak gitu. Terus nyampe ke mulut nyokap gua. Ki, coba Not kayak dia dong ke luar negeri. Sukses tuh dia. Coba tanya-tanya sama dia. Dalam hati gua, aduh gimana gua ngejelasin ya? Masa gua bilang coba tanya dong itu kerjanya sebagai apa? Iya, financial advisor sih. Dan dia punya barang-barang branded cuman sekitar 2-3 bulan. Tetap hilang ya. Iya, karena baru nyampe outfit dari atas sampai bawah keren. Jajan tuh. Iya, jajan, foya-foya, visi foya, misi foya kan. Dia jajan dijual-jualin lagi barangnya. Sampai ke gua juga gitu. Dan yang tainya adalah dia tahu judi itu udah pasti kalah. Dan dia pernah kerja di perusahaan gambler ini. Tapi dia tetap main. Sampai wah gila banget nominalnya ya. Ini gue yang lihat gue di depan mata ya. Dia tuh bisa depo 1 juta per berapa menit gitu. Dia sekali pencet nih. Kalau lu kan 20.000. Beli fitur sebutannya kan. Betul. Nah dia tuh sekali pencet filter sebungkus. Zaman dulu 20.000. Tes. Setengah jam bisa 7 juta. Gila. Dia top up. Kata gue ini orang gila banget ya. Iya. Dan yang anjingnya kan gak mungkin kalah mulu kan. Terus dia sampai momennya di tongkrongan gue, terus dia pecah nih jackpot nih. 30 juta. Orang-orang di sekitar ngeliat dong anjing, gede juga nih. Iya gue pengen liburan sama cewek gue katanya. Liburan ke Jogja. Di bawah tuh beberapa teman berangkat ke Jogja berapa hari, dia nggak mau pulang ceweknya. Terus nginep lah di
salah satu apart di Depok, ya lu pada tahu pasti ya. Iya, Margonda sebut saja. Lanjut. Dia main ternyata dikasih lagi, Dit. Iya. Itu jackpotnya seharga mobil Brio. Wah, gila. Per zaman itu dia jackpot di 100. Lalu aplikasinya nama apa, Dik? Gue Jangan dong. Jangan dong. Brio capek-capek, gue buka studio kerja capek Senin. Beli NMAX-nya nyicil gue. Ini Brio, Bro. Iya, itu kan menangnya, kalahnya kan lo nggak tahu. Iya. Orang dia hitung-hitung dia buat main judi dapat Pajero 1. Gope. Gila, judi doang ya. Dia main lagi tuh di salah satu apart itu dikasih 160. Oke. Berangkatlah dia ke Bali. Sama ceweknya lagi. Iya. Berangkat sama ceweknya ke Bali, tak. Dan ini si cowoknya toksik, ceweknya juga lumayan toksik. Ini anjing banget nih. Cocok. Gue kesel banget dengernya. Jadi dia tuh selalu ngomong, anjing gue kemarin menang segini. Iya, betul, lu betul. Ngomong doang. Gue masa dapat ceritanya doang, jajanin kali. Oh. Gue suka keselnya kayak gitulah, cuman sepele aja. Terus sampai momennya gue keselnya si teman gue ini, pecahnya dia ngomong kayak gini. Anjing Dik, masa teman cewek gue bilang, lu kan lagi punya duit banyak nih, lu nggak ada niatan pengen nikahin gue. Oh. Terus si cowok ini marah lah, si teman gue ini bilang, lu goblok ya, lu tuh nggak pantas gue nikahin anjing cewek kayak lu. Gila. Gua dengernya terlepas tuh cewek toksik teman gua mulutnya anjing. Tapi ya. Gua kesel banget kayak anjing lu kagak boleh kayak gitu juga lah. Lagi juga lu pengen nikahin anak orang masih pakai duit gituan. Oke. Ya itu hak lu juga sih, cuman lu nggak pantas aja ngomong sampai ngejudge kayak gitu. Kayak gitu. Gila banget kata gua bacotnya anjing banget. Tapi judi, gua pernah ngeliat judi terbesar live. Jadi gua waktu itu ke Malaysia sama keluarga gue, ada adik gue, ada nyokap, bokap, alias nyokap gue kan sangat Islamik ya, sangat religius gitu kan. Gue ke tempat namanya Genting Highland, itu ada di Malaysia. Nah di atasnya itu ada namanya Sky Avenue apa? Sky Avenue. Itu kayak bentuknya kayak mall kayak PIM lah ya. Dan di situ ada pusat judi terbesar setahu gue. Legal di sana? Legal. Oke. Di Asia Tenggara. Di situ. Itu bareng sama Singapura, tapi ini gue ceritanya Malaysia ya. Itu masuknya itu, jadi alkisah adalah, jadi gue sama bokap gue cowok-cowok, main cewek-cewek karena nyokap gue jalannya pelan, jadi gue sama bokap gue duluan. Gue masuk ke dalam sama bokap gue pikir itu adalah jalan mau ke kereta gantung. Karena kan kita harus naik gondola tuh, buat dari pulau ke pulau gitu kan ya. Gue naik si gondola itu, tapi di situ tiba-tiba kayak ada kerumunan orang lagi nonton. Gue kira nonton tinju. Karena ada ringnya, Dik. Anjing. Ada ringnya. Jadi gue tuh lantai 1, 2, 3. Gue tuh lantai 3. Ada lingkaran gitu. Terus orang pada ngintip ke bawah. Gue pikir, tinju kali ya. Atau apa. Karena fight. Ada bacanya misalkan namanya Mr. Torino sama Mr. Alexander gitu. Versus gitu kan. Ternyata itu judi. Dia lagi tarung judi. Disiarin live di mall. Ditontonin dan dijual tiketnya. Anjing. Itu angkanya waktu itu aja gue gak tau pecahan ringgit ya, tapi sekitar 400.000 ringgit, berarti sekitar 1,2 miliar kali ya. Anjing. Satu game. Game. Itu dia main yang tapi yang kalau lu lihat bandara tuh sat gitu jago banget kan, kayak nongon, terus bener-bener yang kayak pakai chip, terus ada 1,2, terus kayak calling, ada calling, ada apa, gue gak ngerti lah judi itu. Terus gue cuma fokus ke angkanya. Ini 1 miliar banget nih dijudiin berdua, dan itu di live-in gitu. 1 miliar tuh total di meja itu? Total di meja itu kalau menang. Terus kayak, misalkan yang menang Tuan Alexander, terus Tuan Torino cuma tepuk tangan doang. 1 miliar hilang, dia tepuk tangan kayak lo keren gitu ngalahin gue. Duitnya berapa? Dijudiin. Terus gue mau bokap gue cuma colek-colekan. Ini tempat apa ya? Terus bokap jadi selama gue nonton judi itu, gue cuma kayak 5 menit 10 menitan nonton judi itu, bokap gue sih cuma keliling-keliling nyari kereta gantungnya mana. Nah, tiba-tiba nyokap gue nelpon, mama nggak boleh masuk, katanya haram. Haram. No, haram. Mana pakai kerudung? Gue bawa bokap gue polos, bawa koper. Orang mikirnya koper yang gue bawa duit. Padahal cucian demek yang gue bawa. Gue salah masuk tempat, akhirnya gue keluar.
Itulah pengalaman Terus judi akhirnya plot twistnya inian kan, apa lu nelpon nyokap lu, Iya. mah pakai outfit, betul kayak bawa duit. bawa duit. Akhirnya si keluarga main kan. Jujur untuk minimal deponya itu kalau nggak salah 18 juta deh. 18 juta 18 juta lu baru bisa main game-game yang table kecil. Iya. Ini kan ada 20 table nih. Nah, table satu lu kalau mau main tuh 18 juta. Kalau yang sampai di ring itu 200-an juta nih. Pasti. Jadi ada lantai-lantai gitu. Itu pengalaman judi gua yang menurut gua oh ada loh dunia kayak gini. Beneran ada, beneran dijual, legal, ditontonin. Ini kayak nonton Beyond Combat aja tapi versi main kartu gitu. Udah itu menurut gua baik lagi sih ke perjudi online dan all judi sih. Kalau saran gue sih ya lu kerja aja yang benar gitu ya. Lu tuh hidup di dunia ini tuh udah berjudi menurut gua. Kayak belum tentu lu besok masih di kantor yang sama, belum tentu lu dipecat gitu sih. Tapi teman gue pun yang udah kedalaman selalu bilang ke teman gue yang belum, udah lu mending jangan. Karena yang lu lihat menangnya doang, yang kalahnya tuh lu nggak pernah tahu. Kayak yang tadi gue ceritain, dia buat nyampe di 160 juta itu yang dihabisin bisa sampai 500 something. Kata dia kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum main mending jangan. Rata-rata pasti rungkat kayak gitu. Makanya ada lagu dangdut judulnya Rungkat. Ya mungkin untuk episode kali ini segini dulu kali ya. Iya. Karena waktunya udah cukup. Mungkin sekian aja dari kita. Brass Talk pamit undur diri. Gue Dikils. Gue Adit. Caps.